Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di era digital saat ini, satu disinformasi atau hoax saja dapat menyebar dengan cepat dan menjadi viral di masyarakat. Kementerian Kominfo terus meningkatkan upaya memerangi infodemi yang membawa virus hoax atau berita bohong. Lalu apa saja disinformasi atau hoax dalam sepekan ini? Selengkapnya akan diulas bersama rekan Valencia Melvinsi. Silakan Valen. Ya Vera dan juga pemirsa, tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 sudah resmi pemerintah melarang mudik lebaran tahun ini karena masih berada di masa pandemi COVID-19. Namun memang terjadi dinamika dan salah satunya yang tidak terlepas dari masyarakat adalah muncul berbagai berita bohong. Kali ini kita akan cek faktanya apa saja berita bohong yang muncul di masa peniadaan mudik lebaran 2021. Yang pertama, di sini ada satu disinformasi yang menyatakan bahwa pemerintah membolehkan mudik lebaran 2021 dengan syarat asal bayar denda. Dan dalam postingan yang juga sempat beredar di sosial media ini ada foto Jokowi, kemudian mudik boleh tapi bayar denda. Nah, ini juga sudah dicap sebagai hoax oleh Kementerian Kominfo, dan untuk mengecek faktanya apakah sebenarnya berita ini benar adalah hoax, maka saya akan ajak Anda untuk kita lihat kembali cuplikan pernyataan dari juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito terkait dengan hal ini. Untuk memecah kebingungan yang ada di masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten kota aglomerasi, dengan urgensi mencegah dengan maksimal interaksi fisik sebagai cara transmisi virus dari satu orang ke orang lain. Namun, perlu ditekankan bahwa kegiatan lain selain non-mudik di dalam satu wilayah kabupaten kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah. Nah pemirsa, itu tadi adalah pernyataan yang secara resmi telah disampaikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia terkait dengan larangan mudik lebaran 2021. Lantas mengapa muncul tema ataupun skema bisa bayar denda? Nah, ini kita bisa melihat pula dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021 sebenarnya ada beberapa konsekuensi yang juga sudah dipaparkan oleh pemerintah terkait bagi para pelanggar aturan yang sudah dikeluarkan ini. Yang pertama, jika memang ada para pelanggar, maka kendaraan yang bertujuan untuk mudik nantinya akan diputar balikkan. Ini merupakan denda ataupun yang pertama yang dikeluarkan dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021. Kemudian yang kedua ada pasal 308 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, mobil pribadi ataupun travel gelap akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama 2 bulan ataupun denda Rp500.000. Ini yang merupakan yang kedua. Yang ketiga adalah pasal 303 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang nantinya juga bisa dikenakan sanksi, yakni kurungan pidana paling lama 1 bulan ataupun denda maksimal di Rp250.000. Kemudian kita lihat lagi apa sanksi lain yang kemudian sudah tertera di dalam surat edaran tersebut. Yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, karena nantinya bagi PNS yang sudah dilarang untuk melakukan mudik lebaran namun masih tetap melakukan mudik, ada aturan yang mengatur sanksi khusus. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, dan di sini biasanya setiap pegawai PPPK ini akan diatur seperti apa sanksi bagi para pelanggar aturan sesuai dengan instansi yang bersangkutan. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dan ini di dalam pasal 93 ini dinyatakan secara tertulis seperti apa sanksi ataupun denda yang bisa disampaikan ataupun diberikan kepada pelanggar bagi yang melanggar aturan yang sudah dikeluarkan, yakni bahkan sampai ada kurungan maksimal 1 tahun dan juga denda sebesar maksimal Rp100 juta.
Kemudian pemirsa, kita juga bisa melihat ada disinformasi ataupun hoax yang kedua yang beredar seputar dengan larangan mudik, yakni foto penutupan Jalan Sintang ke Melawi. Ini merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, dan di sini juga beredar di sosial media yang mau ke Pinoh, jalan sudah ditutup ya di Batu Nanta. Kemudian ini merupakan salah satu berita bohong, dan seperti apa cek faktanya? Jika kita cek, kemudian di sini ada juga pernyataan yang sudah disampaikan oleh Ketua Posko COVID-19 Kabupaten Melawi, Gusti Syaparudin, yang mengatakan bahwa itu jelas hoax. Satgas COVID-19 di Melawi saja belum buka posko. Dan tanggal 6 Mei nanti baru buka posko, itu pun untuk pengawasan. Nah, itu tadi pemirsa, dua hoax yang kemudian muncul di masa peniadaan mudik lebaran 2021 yang sudah saat ini sedang berlangsung, dan sebagai masyarakat yang cerdas tentu kita harus bisa memilah dan juga memilih mana berita hoax dan juga mana berita yang benar sebelum disebarluaskan kepada orang lain. Demikian cek fakta hari ini, Vera. Baik, terima kasih paparan Anda, Valencia Melvinsi.